Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah ala ma nawa bihi salafuna salihun fi hadhihi al munasabah wa nastahdir arwahahumut tahirah az-zakiyah في هذه الليلة مباركة في هذا المجلس الشريف خصوصا أولياء هذه البلدة ومشايخ هذه الجهة بحقهم على الله وأسرارهم عند الله على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, yang saya cintai, saya ta'zimi, saya hormati dengan sepenuh hati para alim ulama, para kiai, tokoh-tokoh agama, para habaib. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Wabil khusus akhinal karim Janabil Karim Ibnil Karim Al-Habib Jamaluddin Fahmi Al-Jufri. Tidak ketinggalan para habaib yang lainnya, Al-Habib Abdurrahman, Habib Ali, Al-Habib Sadam. Begitu pula para alim, para asatid yang hadir, tokoh-tokoh agama, para kiai kita, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Tidak ketinggalan juga para pemerintah kita, semua yang turut hadir malam hari ini, wabil khusus Ibu Bupati Berau yang tadi sudah menyampaikan sambutan dengan sempurna buat saya. Ibu Hajah Sri Juniarsih juga beserta suami beliau, dan juga semua keluarga besar Yayasan Maula Arsyih dan Majelis Ratibul Haddad, mudah-mudahan tetap istiqomah insyaallah. Tidak ketinggalan dari semua forum-forum Kompimda, semua tokoh masyarakat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Insyaallah semua yang hadir di sini bersama-sama kita niat ambil barokah Nabi Muhammad. Semua yang hadir di tempat ini bersama-sama punya niat yang baik, punya niat yang khair. Sehingga yang datang ke tempat ini tadi bawa beban masalah dari rumahnya, sebelum kembali dari tempat ini dapat jalan keluar insyaallah. Semua yang berangkat dari rumahnya membawa penyakit, sebelum kembali dari tempat ini penyakitnya sembuh. Semua tadi yang pusing-pusing kepalanya insyaallah hilang pusingnya. Semua yang tadi mungkin asam lambungnya kumat insyaallah hilang asam lambungnya. Semua mungkin yang tadi datang ke sini asam uratnya juga kumat insyaallah hilang asam uratnya. Amin Allahumma. Kita doakan semua yang kesini tadi sakit mata, insya Allah hilang matanya. Emang boleh seganas itu. Ya. Alhamdulillah. Kita hadir di tempat ini bersama-sama. Dari kejauhan sana malaikat melihat kita semua
yang berkumpul di tribun di lapangan ini, malaikat itu tanya sama Allah, ya Allah, itu apa kok di bumi itu ada yang terang benderang? Seperti kalau kita mungkin lihat cahaya lampu sorot, lampu tembak ini yang ada di panggung ini. Tapi lebih terang lagi. Malaikat tanya sama Allah, apa itu ya Allah? Kalau istilah handphone kita lihat di zoom, kita dekatkan. Malaikat itu tanya, didekatkan. Duh, ini di Indonesia ya Allah. Di Indonesia dilihat lagi. Ada di Kalimantan ini. Dilihat lagi. Masya Allah di Berau. Apa ini ya Allah? Di malam hari ini dengan bersinar yang luar biasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jawab dan perintahkan malaikatnya. Wahai malaikatku, mereka adalah hamba-hambaku yang berkumpul malam hari ini. Yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang kecil, bahkan yang dalam kandungan. Ikut hadir malam hari ini, bersolawat. Mereka juga berniat insya Allah dengan solawat dan dengan memperingati kelahiran Nabi. Plus insya Allah dengan hari jadi kota Berau ini insya Allah tambah barokah. Maka wahai malaikatku, kata Allah Ta'ala, sekarang aku tugaskan kalian semua turun, hadir ke majelis. Di malam hari ini di Berau, catat semua yang hadir yang ada di lapangan ini termasuk semuanya terampuni dosa-dosanya. Jangan seneng dulu. Oh, amin dulu, terlalu pede. Malaikat bukan kayak manusia. Karena Allah Ta'ala ciptakan dengan kelebihan. Malaikat selesai datang dan cepat selesai nyatetnya. Begitu malaikat laporan, sudah ya Allah. Semua sudah dicatat. Sudah dicatat semua. Tidak semuanya ya Allah. Yang saya catat yang di atas panggung ya Allah. Kenapa kok nggak dicatat semua? Karena memang 98,6% yang hadir itu memang dari rumah, berangkatnya nawaitu snack lillahi ta'ala. Sebagian besar yang lain memang ada masalah ini lari ke majelis, masalah ini lari. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hei malaikat, bukan urusanmu. Masalah niat terserah, tapi aku Allah yang mengumpulkan mereka malam hari ini tetap semuanya terampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Karena ini ada satu orang yang namanya viral sekali, tertulis dalam Al-Quran. Viral sejak dulu, tertulis dalam Al-Quran, terkenal. Ini saya doakan yang hadir ini sampai selesai acara nanti pulang, malam hari ini insya Allah bisa ngimpi orang ini. Amin. Sudah amin loh ya. Nggak tanya siapa orangnya ya. Namanya Abu Lahab. Sudah, insya Allah malam ini ngimpi semuanya. Ya. Loh saya nggak bohong. Terkenal, viral sejak dulu. Tabbat yada abi lahabi watab. Ngimpi nanti semua ini. Ya. Abu Lahab. Abu Lahab itu terkenal, Abu Lahab itu sudah viral dari dulu. Bahkan tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Dalam kondisi Abu Lahabnya masih hidup. Abu Lahab masih hidup, tertulis tabbat yada abi lahabi watab, kebenaran Al-Quranul Karim. Dengan Masya Allah yang tadi kita dengarkan suaranya Ustadz tadi yang membawakan ayat-ayat suci tadi, indah sekali rasanya, damai hati kita Masya Allah. Kita mendengarkan bagaimana Al-Quran itu bicara tabbat yada abi lahabi watab, celaka yang namanya Abu Lahab. Tapi Abu Lahab pernah dalam riwayat yang kita kenal hubungannya dengan Nabi Muhammad, Abu Lahab itu paman kandungnya Rasulullah. Kakaknya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah abahnya Nabi Muhammad wafat ketika Nabi Muhammad dalam kandungan. Ibundanya wafat ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun. Waktu Sayyid Abdullah itu wafat,
Sayyidah Aminah ibunda Nabi itu hamil muda. Maka Abu Lahab itu kepikiran. Belum ada benci itu pada saat itu. Abu Lahab kesian. Berarti calon keponakanku ini nanti adalah anak yatim. Abu Lahab sering cari kabar. Memerintahkan budaknya. Bertanya kabar bagaimana Aminah, kapan lahirannya. Sering tanya, Aminah, HPL-nya kapan? Belum Abu Lahab. Masih lama. Tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, berkali-kali. Karena Abu Lahab kepikiran. Suatu hari, tanggal jumhur ulama, mereka pendapat ulama kita mengatakan yang terbanyak 12 Rabiul Awal. Hari Senin, Nabi Muhammad dilahirkan waktunya sebelum subuh. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan dengan sempurna Nabi Muhammad. Ganteng di atas ganteng, apa ini bahasanya, susah gitu. Nabi Muhammad itu sempurna di atas sempurna. Nabi yang paling ganteng katanya Nabi Yusuf. Semua nabi itu harus ganteng. Semua nabi itu syaratnya ganteng. Yang merasa ganteng kalau mau daftar jadi nabi, insya Allah MUI dari Kabupaten Bero insya Allah segera bergerak untuk menangkap orang tersebut ya. Artinya begini, tidak mengecilkan semua nabi. Semua nabi itu ganteng. Syaratnya nabi itu sempurna. Tapi kalau bahasa saya, Nabi Yusuf itu terkenal dengan gantengnya. Tapi setelah wujud dohir ini Nabi Muhammad, gantengnya Nabi Yusuf itu hanya cuman kena dapat barokah gantengnya Nabi Muhammad sedikit. Bayangkan coba. Seperti apa Rasulullah? Tapi ada yang protes, kenapa kok di zaman Nabi Yusuf itu ada ibu-ibu yang sedang terkenal dengan kisahnya. Nabi Yusuf itu lewat, ibu-ibu kemudian yang sedang motong tomat, motong kentang, motong berambang. Gak sadar terhipnotis lihat gantengnya Nabi Yusuf kemudian motong jari-jari mereka. Kalau Nabi Muhammad itu lebih ganteng, harusnya ada riwayat motong leher. Kok gak ada, kenapa? Nah ini. Guru saya di Solo sana Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan Nabi Muhammad itu punya selimut kewibawaan. Orang yang mandang Nabi Muhammad 5 detik dia akan tertunduk. Ketika dia angkat kepalanya dan melihat wajah Nabi Muhammad lagi, maka Nabi Muhammad lebih ganteng dari yang pertama. Shallu ala Nabi Muhammad. Dia tundukkan lagi, dia lihat lagi, Nabi Muhammad lebih ganteng dari yang kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Gak ada kata-kata bosan. Gak ada kata-kata bosan. Lihat nih coba. Indahnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan dengan cahaya yang luar biasa, maka kemudian ada seorang budak namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah ini budaknya Abu Lahab. Dapat info dia bahwa Nabi Muhammad telah dilahirkan, maka langsung Thuwaibah ini menghampiri majikannya yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, bosku, majikanku, bos Lahab, ponakanmu lahir. Siapa? Anaknya Aminah. Iya. Anaknya almarhum adikku Abdullah. Iya. Dia sudah melahirkan, sudah. Kapan? Tadi, dini hari. Apa jenis kelaminnya? Nah, ini. Apa jenis kelaminnya? Kenapa kok penting? Karena dulu sebelum adanya Islam dan Rasulullah itu berdakwah, mohon maaf, kalau para suami itu mendengarkan istrinya melahirkan anak perempuan, marah mereka, kemudian anaknya dikubur hidup-hidup. Keji. Sangat kecil sekali. Kalau di zaman ini masih ada yang kayak gitu. Saya minta nanti sama Habib Fahmi, orang-orang yang kayak gitu walaupun masih hidup dimasukkan daftar tahlil nanti. Ya. Walaupun masih hidup orang perlu ditahlil. Kenapa? Hatinya yang mati. Subhanallah, Abu Lahab saking senengnya pada saat itu langsung membebaskan budaknya yang namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Kamu mulai hari ini gak jadi budakku lagi. Pergi kamu bebas. Begitu dibebaskan. Thuwaibah al-Aslamiyah ini sempat menyusui Nabi Muhammad.
Maka dari itu ada sahabat Nabi yang bermimpi Abu Lahab. Abu Lahab sudah wafat, sudah meninggal dunia Abu Lahab. Bermimpi Abu Lahab setiap hari Senin, malaikat yang tugas menyiksa Abu Lahab, sementara setiap hari Senin ada liburnya. Siksaannya dikurangi buat Abu Lahab. Kenapa? Pernah bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Lalu bagaimana yang hadir malam hari ini? Jaraknya jauh dari Nabi Muhammad. Jadi disampaikan dalam sambutan Ibu Bupati. Jaraknya jauh dari Rasulullah. Jauh sekali. Rasulullah sudah mencintai kita. Tapi kita yang hadir di tempat ini, kalau mungkin dibuka Google Map, jarak dari Berau ke Madinah, ke Masjid Nabawi, pasti jauh. Tak mungkin tidak, pasti jauh. Tapi subhanallah, jarak yang jauh ini kamin ba'idin gharib, kamin gharibin ba'id. Berapa banyak yang jauh itu hakikatnya dekat, berapa banyak yang dekat itu hakikatnya jauh. Kita posisinya jauh, tapi karena cinta sama Rasulullah. Kalau Abu Lahab saja yang namanya sudah dicap sama Allah Ta'ala, tercela dalam Al-Quran, masih bisa selamat di alam kuburnya, mendapatkan keringanan siksa. Lalu bagaimana yang hadir malam hari ini? Semuanya insya Allah surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma, amin Allahumma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhrijna min bainihim ajma'in. Alhamdulillah. Loh, ini kita lihat bahwa kemuliaannya Rasulullah itu luar biasa. Dan kita melihat dengan hadirnya kita di tempat ini, kita membutuhkan cinta Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu, kalau kita cinta sama Rasulullah, nggak mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan. Nggak mungkin. Nah sekarang yang sudah seneng, sudah hadir, terbiasa ikut para habaib, terbiasa ikut kepada para kiai dan guru-guru kita, hadir di majelis-majelis maulid, kemudian ada segelintir orang, gak banyak, atau mungkin keluarganya, atau mungkin tetangganya, yang kemudian dengan gampangnya mengatakan, sudah jangan hadir lagi majelis maulid, gak ada faedahnya. Nabi Muhammadnya aja kita gak lihat. Nabi Muhammad saja mungkin kalau melihat kita seperti itu, Nabi Muhammad gak suka sama kita. Orang-orang yang seperti ini gak perlu dijawab. Karena mereka belum merasakan cinta seperti yang kita rasakan seperti malam hari ini. Bahagia rasanya, nikmat rasanya. Bahkan yang bertugas semua untuk terselenggaranya acara ini. Tadi dihaturkan terima kasih sama Habib Fahmi yang luar biasa. Pernah ada satu kejadian. Orang bermimpi setelah acara Maulid Akbar. Dia mimpi Nabi Muhammad. Maka Rasulullah menyatakan kebahagiaan atas adanya majelis Maulid. Maka kemudian orang tadi dalam mimpinya tanya, engkau paling bahagia sama siapa? Apa sama yang tausiah? Enggak. Semuanya senang, cuman bukan sama itu. Yang paling saya senang sama yang pasang-pasang pengumuman dan bendera itu. Artinya, yang mungkin luput dari perhatian kita, Nabi Muhammad gak mungkin luput. Nabi Muhammad memperhatikan satu persatu, mungkin yang nata bunga, mungkin yang nata sandal, mungkin yang membagikan makanan, minuman, mungkin yang jaga parkir, itu pahalanya lebih besar. Kita gak tahu. Artinya, karena kita keinginan kita untuk ngalap barokah, karena keinginan kita ini untuk ngambil barokahnya Nabi Muhammad. Sebagaimana sahabatnya Nabi Muhammad luar biasa. Ketika memuji Nabi Muhammad, mungkin mengambil bekas air wudhu Nabi Muhammad. Sahabat Nabi luar biasa, kita nggak ada apa-apanya. Mohon maaf, kalah jauh kita.
Sahabat Nabi itu, kalau sudah Nabi Muhammad itu berwudu, dalam riwayat mereka jongkok, supaya mereka bisa mendapatkan bekas tetesan air wudu Nabi Muhammad. Sahabat yang di belakang kalau nggak dapat akan mengusap tangannya sahabat yang di depan. Kemudian mereka usap-usapkan ke wajah mereka. Nabi Muhammad lihat ini. Bukan nggak lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat. Dan kalau itu keliru, kalau itu salah, Nabi Muhammad sudah mengingatkan pertama kali. Ini syirik, jangan diulangi. Pasti itu nomor satu Nabi Muhammad bilang. Grup Hadrah juga. Termasuk semua yang hadir di tempat ini memuji-muji Nabi Muhammad dengan pujian-pujian kepada beliau. Kalimat-kalimat keistimewaan yang sudah disusun sama para alim ulama kita. Kemudian dilantunkan pujian tersebut. Kalau sampai kemudian ada yang di hatinya ragu, benar enggak? Boleh enggak kita seperti ini? Hulu. Apakah kita berlebihan seperti ini kepada Nabi Muhammad? Enggak ada kalimat berlebihan. Dulu Nabi Muhammad sampai Madinah, di kitab Ihya Ulumuddin itu sampai dikatakan, perempuan-perempuan Madinah, budak-budak sebagian budak, ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, masuk di Madinah, apa yang mereka lantunkan? Tala'al badru alaina min alaina mada'a lillahi tala'al badru alaina, telah muncul purnama bagi kami. Mereka susah mau mengistilahkan Nabi itu pakai bahasa apa, susah. Kadang-kadang grup Hadrah kalau ada acara manten, ada acara pernikahan begitu, menyambut pengantinnya dengan sambutan dengan Tola'al Badru untuk ngambil keberkahan. Tola'al Badru, muncul purnama bagi kami. Lah kita sudah bayangkan, Masya Allah, mantennya gantengnya kayak apa, muncul purnama bagi kita. Begitu kita dekat, mantennya semakin dekat grup Hadrah, Tola'al Badru, kita sudah hati kita Masya Allah, bayangin pengantin. Gak taunya pengantinnya datang kecil, kurus, hitam, rambutnya keriting, Masya Allah. Jauh. Tapi karena ngambil keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Bahagia. Coba bayangkan. Ada pasangan suami istri yang belum dikasih momongan sampai belasan tahun, tiba-tiba istrinya kemudian hamil. Kira-kira bahagia nggak ini? Sangat bahagia. Saking bahagianya pasang status. Saking bahagianya sampai pasang status. Diumumkan. Masya Allah, seneng sekali. Belasan tahun belum dikasih momongan, tiba-tiba dia kemudian hamil, positif. Seneng, hatinya bahagia. Kadang-kadang orang perempuan itu nyalam yang namanya, kalau dalam serapan bahasa Jawa kita bilang nyidam. Gak nafsu makan, kadang-kadang sekalinya kepengin makan yang aneh-aneh, yang unik-unik. Dan itu apakah wajar? Wajar. Perempuan nyidam itu ada. Para suami harus menghargai selama nyidamnya normal. Orang sini misal, orang Berau, orang Tanjung Redep, misalkan tengah malam dalam posisi hamil, tiba-tiba bilang sama suaminya, Mas, ulun kok kepengen soto Banjar ya Mas. Gak ada hari gini, terus pokoknya kepengen. Saya mau pokoknya. Tolong carikan. Dengan cuaca yang tidak menentu, maka kemudian akhirnya ambil jaket, jam 1 dini hari, ambil motornya, cari soto Banjar. Dari Berau ini, jalan sama sholawatan karena senang ikut majelisan sang suami. Terus sampai Lamandau. Gak sadar. Sudah berapa jam yang dia lewati. Dapat yang namanya soto Banjar. Dibawa ini.
Kembali lagi dalam jarak yang sampai ganti hari sudah. Subhanallah disampaikan, ini istriku. Begitu dimakan, kadang harapan sang suami itu, karena perjuangan yang kayak begitu, pasti dihabiskan. Tapi kenyataannya enggak, cuma dimakan 1 sendok. Alhamdulillah, terima kasih, saya sudah kenyang rasanya. Masya Allah, di hati kita ingat dengan jalan yang jauh, masuk angin, bannya bocor, motornya rusak. Kita ya Allah mau sabar gimana, rasanya sambal juga mau kita kasih ke matanya. Aduh, enggak kuat kita. Tapi itu namanya orang nyidam. Ada, hargai selama nyidamnya normal. Loh, nyidam yang enggak normal kayak apa, Beb? Enggak usah dituruti, tapi para suami enggak usah nuruti. Nyidam yang enggak normal itu tengah-tengah posisi hamil, tiba-tiba istrinya bilang gini, Mas, kok dedeknya kepengen beli kalung ya? Jangan dituruti. Cocok Pak ya? Cocok. Karena prinsip kita itu diam adalah emas. Kalau istri kita minta emas, kita diam saja. Alhamdulillah. Nah, ini posisi yang seperti ini, jatuh sakit, ngidam, karena mengingat belasan tahun, belum dikasih momongan, tapi karena dalam posisi yang sangat menginginkan tadi, kemudian akhirnya ditahan, sakitnya ditahan. Gak mungkin kandungannya digugurkan cuman gara-gara muntah. Gak mungkin kandungannya digugurkan cuman gara-gara dia pusing. Gak mungkin, dipertahankan ini. Sampai sudah dekat waktunya mau melahirkan. Tanda-tandanya sudah diketahui dengan jelas. Pecah air ketuban sampai dibawa ke rumah sakit. Kemudian sudah masuk kamar bersalin, dia wasiat sama suaminya, Mas, kalau aku mati jaga anak kita Mas, anaknya cukup 1 saja Mas, saya enggak kuat Mas, sakit sekali, begini. Suaminya sudah sabar. Walaupun nyidam itu kadang ada yang berjenis makanan, ada yang enak banget. Nyidamnya itu kalau lihat suaminya mau muntah. Sering saya dicurhati ini sama para suami. Ya Allah Beb, istri saya itu kayaknya kena sawan apa gimana Beb. Belum, memangnya kenapa? Lah saya ini sudah mandi bersih, tapi istri saya kalau dekat saya mau muntah, berarti hamil kayaknya. Iya betul Beb, nah itu nyidam. Kadang-kadang suaminya rela tidur di teras rumah, rela tidur di garasi. Untung saja nggak check in sama yang lain. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah, sabar. Sampai sudah masuk kamar bersalin, sudah nggak kuat, sudah mulai kemudian dokternya atau bidannya bilang, wah ini sudah mau lahiran ini. Ayo, bismillah, tarik nafas, tahan 30 menit, mati nggak bisa. Sampai suaminya bantu sama pegang jidatnya, Masya Allah, yang sabar, ayo yang kuat, tarik nafas, bismillah, ini kebahagiaan kita, keinginan kita sudah belasan tahun. Karena suaminya itu tadi juga kondisi sebelum berangkat ke rumah sakit, dia stres, dia depresi, dia bingung melihat istrinya seperti itu. Dia kemudian seperti biasanya ketika dia ngerokok, akhirnya sambil pegang jidatnya istrinya yang mau lahiran tadi, baunya gudang garam ini sampai ke mulut, ke hidungnya sang istri, maka istrinya bersin. Hajing! Dengan barokah bersin ini tadi, lahir ini anak. Begitu lahir ini anak, Masya Allah, tadi hitam, sipit, kecil, rambutnya keriting. Dokternya kemudian bilang, Masya Allah, lahir selamat, Alhamdulillah, berkah ya, lahir selamat Bu, ibunya selamat, anaknya selamat, Masya Allah, hitam, sipit, keriting. Maka ibunya yang terima bilang apa? Masya Allah, ganteng betul anakku. Karena ibunya yang berjuang. Sabar ini loh yang susah. Maka sang suami yang sabar berbulan-bulan tidur di teras tadi. Ketika ditanya sama istrinya, lihat Mas, gantengnya anak kita mirip siapa? Mirip dokternya. Ya. Dia bilang apa? Kapan Mas kita program cepet-cepet ngasih adik, lo lihat. Tadi bilangnya kapok, 1 saja nggak kuat. Tapi ternyata setelah diberi sama Allah, barokahnya sabar, dia bahagia.
Kelahirannya anak dia seneng. Ulang tahun anak dia kasih, dia rayakan. Dikasih hadiah. Tapi ini malam hari ini bersama-sama kita, umarok, ulama. Jadi satu kita bersama-sama malam hari ini memperingati kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Satu keistimewaan. Tapi apa yang perlu kita contoh? Akhlak Nabi Muhammad. Akhlaknya Rasulullah. Kita kagum dengan Rasulullah. Yang terlahir dikatakan dalam Maulid Simtuduran. Maktunan, makhulan, maktu asurrah. Nabi Muhammad itu lahir sudah berkhitan. Matanya sudah pakai sifat mata sudah bercelak. Maktu asurrah, tali pusarnya sudah terputus. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad itu enggak bergantung dengan makanan ketika di dalam kandungan Sayyidah Aminah. Enggak bergantung dari tali pusarnya Sayyidah Aminah. Allah langsung yang ngasih. Kita kagum, tapi kita kagumi akhlak Rasulullah, kita contoh. Ini inti tausiah. Saya mau sampaikan. Karena juga memperingati hari jadi berau. Tanjung Redep juga. Saya mau sampaikan kita kumpul umarok, kita kumpul ulama bareng-bareng. Ini bukan settingan, tapi memang perlu kiranya saya sampaikan. Nabi Muhammad itu mempersatukan umat. Mempersatukan umat. Bahkan beda agama, itu saudara kita sebangsa dan setanah, selesai. Dalam bahasa Jawa, orang-orang tua itu dulu kalau menasihati anak-anaknya di dalam bahasa Jawa, pager mangkok luweh kuat tinimbang pager tembok. Maksudnya berbagi makanan itu kepada tetangga kita itu bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya. Bahkan keamanan rumahmu itu walaupun gak ada pagarnya sama sekali, tapi tetanggamu itu kalau kau perlakukan dengan baik, dia akan menjaga kamu. Gak diberi syarat tetangganya harus Islam, gak diberi syarat. Tapi yang kita malu, yang kadang-kadang kita berpikir, kenapa antar Islamnya sendiri? Kadang-kadang saling bermusuhan. Sahabat itu beda karakter, beda ide, beda wataknya. Tapi kumpul jadi satu di masjid bersama Nabi Muhammad. Kaum Ansor, kaum Muhajirin. Nabi Muhammad masuk Madinah, dibuat piagam Madinah perjanjian damai antara Muslim dan Yahudi. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi Muhammad di hari wafatnya masih menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Ada masalah? Gak ada masalah. Yang bermasalah adalah orang-orang yang gak mau belajar sejarah. Toleransi, itu sudah diajarkan sama Nabi Muhammad. Ada batasannya. Ada batasannya. Cuman coba, yang menjadikan kita itu bercerai-berai gara-gara apa sih? Indonesia kalau sudah mulai musim politik nanti ada ini, ada ini. Gara-gara apa sih? Kita ini. Ikut-ikut kepada satu hal yang kita bukan ahli di bidangnya. Itu pertama. Kedua, kita hobi cari kesalahannya orang lain. Ini saya mau tanya ini. Mungkin dari pemerintah kita ini. Ibu Bupati mungkin juga saya mau tanya. Kira-kira Berau ini, kalau pas bulan suci Ramadan, itu buka puasanya adzan asar apa adzan maghrib, Bu? Maghrib berarti, Bu, ya? Sama kita semuanya, adzan maghrib. Satu Berau, waktu adzan maghrib, yang dimakan dan yang diminum sama apa beda? Gak mungkin sama, pasti beda. Jangan satu Berau, Beb, satu rumah beda kok. Masjidnya adzan, Allahu Akbar, satu rumah. Bapaknya minum teh hangat atau minum kopi, ibunya minum air putih, anaknya yang besar minum makan kolak, yang kecil minum es teh jumbo. Malah neneknya yang umur 80 tahun langsung sudah megang magicom kayaknya. Ya. Ganas betul ini. Ada yang buka puasa nggak urusan makanan apa minuman. Rokok dulu yang penting. Cocok? Cocok, Mas?
Begitu masjid sudah mau adzan mulai gini, sudah mulai sholawat, korek dicoba dulu. Aduh, 1 hari puasa ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Pintu surga kebuka, Masya Allah. Enaknya. Cocok ini, cocok. Masya Allah. Kebersamaan, berbeda tapi tetap satu. Maksud saya bicara ini, berbeda tapi tetap satu. Adzan maghrib, walaupun yang dimakan beda, tapi kita kan tetap puasa. Yang dimakan berbeda-beda, yang diminum berbeda-beda, tapi kita tetap bulan Ramadan yang muslim jalani puasa. Hargai. Saya lihat di sini nggak seragaman semua. Yang laki-laki pakai songkok, yang model nyamannya model kayak saya begini banyak. Ada yang nyamannya agak melar sedikit atau songkok nasional itu, songkok hitam begitu biasa. Silahkan. Nyamannya apa silahkan. Sholat ke masjid, pengajian di masjid, pengajian di lapangan ini. Atau mungkin sholat, kalau sampai ada yang bilang, ada yang menyerukan, kalau sholat gak pakai sarung, sholatnya gak sah. Orang ini harus disolati. Dia gak paham. Dia gak paham. Sholat itu yang penting nutup aurat. Orang perempuan ini coba, besti-besti ini. Jilbab itu enggak cuma satu jenis. Ada jilbab Paris, ada pasmina, ada Arabia, ada segi 4, ada yang model masukkannya cuma blusuk gitu. Kalau sini agak kendor dikit di staples bisa. Ya. Jilbab. Saya lihat ke acara pernikahan itu, makanya saya ngisi di acara pernikahan pilih-pilih. Kadang kalau yang resepsi, acara pesta banyak saya tolak karena saya pusing lihat stylenya mak-mak. Loh, saya lihat sendiri bukan kata orang. Pasmina itu ada yang di kubet, atas, bawah, habisnya tali di atas, kok kayak pocongan dari jauh, Masya Allah. Ada yang digubet-gubetnya leher, ditaruh. Kasih ibros di sini. Besar brosnya Masya Allah. Jadi jalan ke kondangan ya gini terus. Waktu nelen suguhan nasi goreng, sop atau selat begitu, waktu nelen kayak orang mau mati. Mau saya deketi, mau saya tuntun, masih hidup. Masya Allah. Saya lihat bukan kata orang. Bedak ada yang tebel separuh, tipis separuh. Horor. Lipstick ada yang atas oranye, bawah hijau. Masya Allah. Loh, itu selera, walaupun dilihatnya menakutkan, tapi itu selera. Lah mau diurusi ya nggak bisa. Itu kan selera. Cocok ya? Cocok. Selera masing-masing, kita nggak berhak kok ngurusi itu. Jaga kerukunan, bantu tugasnya bupati, bantu tugasnya Pak Camat, bantu tugasnya Pak Polisi, Pak TNI, kita bantu dengan apa? Ayo toh hargai. Jangan kita mau menang sendiri, yang gak sama dengan kita semuanya salah. Yang gak sama dengan kita semuanya kafir, begitu? Gak begitu caranya. Nyamannya seperti apa silahkan. Ada yang pergi ke masjid pengajian nyamannya sarung, silahkan. Nyaman sarung pakai gamis seperti habaib kita Masya Allah, silahkan. Bagus. Ada yang nyaman pakai koko saja Beb. Ya, sarung pakai koko, kalau dingin saya pakai jas atau pakai jaket begitu, silahkan. Ada Beb saya nyamannya pakai celana jin Beb saya, silahkan, yang penting nutup aurat. Beb saya nggak nyaman pakai sarung, nggak nyaman pakai celana, sakarepmu. Ya. Yang penting nutup aurat, udah gitu. Saya tuh seneng sarung tebel tapi susah nyarinya, belinya di mana. Itu loh Beb tebel tulisannya welcome, itu keset. Ya. Hargai ini akhlak Nabi Muhammad. Ini akhlaknya Rasulullah. Hargai perbedaan. Jangan sembarang kita nggak mau terima perbedaan. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat sunnah.
Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Sunnah, mau lebih dari 20 juga boleh. Bahkan di dalam literatur kitab fikih, bahkan ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang dihitung masih sholat tarawih. Misal sholat tarawih di masjid dekat sini misal, ya 2 rakaat, kemudian balik ke rumah, lanjut di rumah 2 rakaat, kemudian balik ke masjid lagi 2 rakaat, kemudian balik ke rumah, sah saja sholatnya. 2 rakaat dulu di masjid, kemudian balik ke rumah pijet dulu, boleh. Kemudian lanjut 2 rakaat di rumah, setelah 2 rakaat di rumah makan dulu, boleh, sah. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Mau pilih yang 8 rakaat, monggo. Pertama 8 rakaat di masjid, kemudian di rumah dilanjutkan, silahkan. Nggak ada masalah. Yang salah itu nggak sholat tarawih, tapi ngajak debat masalah tarawih. Ini yang banyak terjadi zaman ini. Nggak boleh. Kita hargai itu perbedaan, kita hargai. Yang kedua, cari kesalahan hobinya. Hobinya cari kesalahan. Ini zamannya. Ya Musa, madum tala taradhunu baka tughfar fala tashtagil bi'uyubi ghairik. Allah pesan sama Nabi Musa, hei Musa, kalau kamu gak pernah lihat dosamu diampuni Allah, jangan sibuk sama dosanya orang lain. Ahlus sunnah wal jamaah itu tenang, damai. Kayak belum lama ini diumumkan dari BMKG mau ada gempa megatrust, misal. Ahlus sunnah wal jamaah itu nggak terus ikut geger begitu, adakan istighotsah. Walaupun dari BMKG nggak mungkin bohong juga. Cuman bukan kemudian takut yang berlebihan, kemudian mengurung diri di rumah, nggak begitu. Nggak begitu. Lawang yang bulan Juni kemarin saja ada yang mengumumkan kiamat, kita tenang. Tanggal 29 Juni kemarin itu ada peramal dari India mengatakan 29 Juni itu akan terjadi kiamat, pending sampai hari gini nggak konfirmasi. 2012 kalau ingat, ada yang ingat 2012. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 itu juga ada yang umumkan kiamat, banyak yang takut. Sampai masuk dalam kamarnya siapkan lampu senter, gimana sih ini? Berlebihan. Kenyataannya juga mundur pending sampai sekarang. Itu yang ngumumin juga gak konfirmasi. Harusnya kan ngasih tahu, gak jadi kiamat karena ada renovasi jahanam. Kasih tahu. Gak ngasih tahu. Lah kita tenang, gak geger. Kalau ada kayak gitu kita gak geger. Lah ini termasuk yang kita takutkan adalah yang lebih besar daripada itu perpecahan. Kenapa? Kadang-kadang kita ini nunggu kesalahan orang lain, cari kesalahan orang lain. Ahlus sunnah wal jamaah, ikut sama gurunya, ikut sama kiainya, ikut sama habibnya, ikut sama semua guru-gurunya. Ikuti anjuran mereka para ulama kita, duduk tenang begini ahlus sunnah wal jamaah itu. Negara kita dalam kesulitan ekonomi, baca doa yang banyak. Minta sama Allah. Tadi mahalul qiyam banyak berdoa, ya Allah luaskan rezeki saya. Ya Allah saya minta begini, saya minta begini, minta begini, minta begini. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Bukan ikut-ikut kemudian mengejek pemerintah kita, mengejek kepolisian kita. Enggak begitu ahlus sunnah wal jamaah, enggak begitu. Saya kasih ini. Saya kasih satu contoh yang gampang. Ini hanya sekedar permisalan biar kita paham kondisi negara kita. Ada ibu-ibu naik motor, mak-mak. Kemudian diberhentikan sama polisi. Berhenti. Mak-mak tadi tanya, loh Pak polisi salah saya apa? Sudah diem aja, pokoknya ibu salah. Pak polisi, salah saya apa? Pokoknya ibu salah. Polisinya sambil ngeluarin catatan begitu, mana sini suratnya?
Pak polisi, saya pakai helm, saya nggak melanggar marka, saya nggak melanggar lampu lalu lintas, spion saya juga lengkap, knalpot saya juga nggak aneh-aneh, standar semuanya. Salah saya apa? Pokoknya kamu salah. Ya salah saya apa? Yang paling fatal salah kamu satu, motor Yamaha, helmnya Honda. Karena emak-emak yang digitukan langsung dijawab, oh kalau begitu salahnya Pak polisi lebih fatal. Kenapa? Seragam polisi, polpennya pilot. Jelas maksudnya? Maksudnya maknanya, saling mencari kesalahan ini nggak akan selesai. Kadang-kadang kebaikan seumur hidup, bisa baik 50 tahun baik. Cuman satu kali salah, seakan-akan 50 tahun ini hilang semuanya. Coba, ada satu kiai, tua sekali, umur 90 tahun, tapi masih kuat. Masih kuat. Dia punya pondok pesantren. Dia punya pondok pesantren. Kiai ini satu kali waktu ngimami sholat maghrib. Setelah selesai, ada jamaah yang maju ke tempat pengimaman. Pak Kiai, mohon maaf, tetangganya pondok pesantren situ, tetangganya Pak Kiai yang ikut sholat di masjid situ memang biasanya orang aktif di masjid situ, bukan santrinya. Pak Kiai, kalau Pak Kiai ada waktu, sekarang ini saya umumkan sama warga kita paling cuma 10 atau 13 orang yang ikut sholat di sini, warga kita saja, untuk tahlilan di rumah saya. Kirim doa sama orang tua saya. Kalau Pak Kiai mau, kalau Pak Kiai misalkan sibuk atau mungkin mau mengajar, tugaskan santri lah Pak Kiai. Karena kiainya ingin melegakan, maka kiainya kemudian mengatakan sama Sohibul Bait tadi atau yang undang tadi, baik nggak apa-apa, saya ke rumahmu. Wah ini kiai karismatik, sangat dihargai. Saking senangnya dia, maka dibelikan semua kesukaan kiai. Ikan bakar disiapkan, ayam disiapkan, rahang tuna disiapkan, ini disiapkan, semua. Kiainya suka sama pedes, sambal semua jenis disiapkan, sambal kecap, sambal terasi, sambal bawang, sambal level-level, sambal iblis, setan, semua disiapin buat kiainya. Kiainya melegakan, sudah disiapkan, dimakan. Sambal itu tadi digaduh, dimakan sama kiai satu-satu, pakai nasi juga, pakai kerupuknya, atau dimakan sama kiainya. Masya Allah, umur 90 tahun, tapi sehat kiainya. Setelah itu pas musim durian, dibelikan durian, dimakan sama kiainya. Kuat bener ini kiai, dimakan durian, Masya Allah. Selesai, santrinya mengingatkan, Pak Kiai akhir-akhir ini untuk menjaga staminanya, biasanya makan telur asin 2. Disiapkan 2 kret sama Sohibul Bait, dimakan 2 sama kiai. Setelah itu adzan Isya, sambil nunggu jamaah siap, maka kiai itu disiapkan kopi jahe yang pedas. Diminum sama kiainya, seruput, seruput, seruput. Selesai, dikasih tahu sama santrinya, Pak Kiai sudah siap semua, tinggal nunggu Pak Kiai. Berangkat kiai, menuju masjid, cuma jalan kaki, itu satu RT. Maka perjalanan menuju masjid, perpaduan antara sambal durian, kopi jahe, telur asin ini tadi tawaf di perutnya kiai ini. Mulai asam lambungnya kumat. Begitu asam lambungnya kumat, tapi kiai belum terlalu berasa. Kiainya kemudian mengatakan, sufufakum, sofnya yang lurus. Allahu Akbar, kebelet ngentut. Hukum fikih ya, kalau orang sholat posisinya kebelet kepingin buang angin, hukumnya wajib ditahan. Bukan malah dipaksakan malah keluar. Kiainya tahu, kiai, ulama, beliau tahan. Tapi posisi perut sakit, bayangkan coba. Perutnya sakit, tapi nahan buang angin. Kiai yang tadinya tenang, pembawaannya teduh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini nahan buang angin, agak ngerok sedikit rupanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sakit perutnya, nahan kayaknya. Maliki yaumiddin, Masya Allah, itu yang di belakang semua sudah sampai, ya Allah. Ada yang nguarin HP, langsung ngasih judul, wafat saat sholat, kurang ajar. Wah, posisinya sudah sampai kiainya. Gak kuat kiainya, karena posisi perut sakit, nahan buang angin. Orang tua, kita saja gak kuat, ini orang tua. Waladhdallin. Itu biasanya amin. Ini enggak, karena ikut tegang satu masjid. Waladhdallin. Amin. Kiainya cari surat yang pendek biar cepat ruku. Qul a'udzu birabbil falaq. Nahan. Begitu ruku, Allahu Akbar, enggak bisa kompromi lagi. Lost doll. Pernah dengar suaranya rem kalau pas ngompa itu bis apa truk? Saking kerasnya kentutnya Pak Kiai ini sampai sarungnya terbang. Dan baunya nyebar ke seluruh sudut masjid, migren berjamaah. Bayang duren teluran, ngeri. Tapi yang bermasalah, yang di belakang imam persis, rukuk loh ini. Rukuk ini. Allahu Akbar, syuk. Gak kuat ya. Kayak orang kena pengaruh minuman keras itu. Subhana rabbiyal azim. Dia ngucap, jadi imam kok ngentutan. Sebelahnya santri, gak enak sholat kok ngomong. Yang belakang ada Pak Kiai gak enak. Loh, batal semua. Ini maksudnya apa kisah ini? Gara-gara fokus salah sama salahnya satu orang, kita fokus sama kesalahan orang, semuanya akhirnya jadi rusak. Ini negara kita. Jaga negara kita. Ada orang lain mau mecah belah, kita sudah seperti ini damai kok. Orang lain mau mecah belah, menghalangi dari majelis kita, nggak bisa Yura. Nggak bisa. Kita sudah cinta damai di sini sampai akhirat insya Allah. Ya. Maka kalau kita menginginkan itu semua terjalin dengan baik, ayo bareng-bareng semuanya yang ada di tempat ini kita minta sama Allah. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala nguatkan iman kita, nguatkan Islam kita. Kita berkeinginan sampai akhir hayat kita nanti husnul khatimah. Doanya apa biasanya? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adza. Dulu saya SD ganti doa ini dengan sama teman-teman saya dulu. Rabbana atina itu muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surganya siapa? Semua kepengennya begitu. Tapi bagaimana cita-cita untuk menuju surga itu tercapai? Bukan cuma hablum minallah, hablum minan nas ini tadi. Hablum minan nas ini. Jaga itu persatuan kita. Jangan gampang cuma lihat perbedaan orang kemudian kita saling menyalahkan, kita bermusuhan. Jangan cuma lihat kesalahan orang. Lihat kebaikannya yang lain. Jangan cuma sekedar kesalahannya cuma satu aja. Terus kemudian akhirnya semua ikut-ikut. Gak bisa, kita gak begitu. Majelis kita penuh cinta damai. Alhamdulillah. Di Berau ini kemudian ada sholawat, ada majelis ratib, ada majelis sholawat. Ini kalau diikuti, istiqomah, ikuti. Yang penting hadir. Paham itu bonus. Yang penting hadir. Karena pengumumannya hadirilah, bukan hafalkanlah. Hadir saja kita. Walaupun dibuka sama Habib Fahmi atau sama guru-guru kita yang lain dibuka, ya Rabbi salli ala Muhammad, kita yang di belakang dapat tempat yang enak, kita ganti membalas mereka bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dibuka ya Rabbi salli, kita baca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Gak apa-apa. Artinya pun sampai kita tertidur di majelis, gak apa-apa. Itu pun sudah barokah. Itu sudah satu keistimewaan yang luar biasa. Sehingga semuanya yang hadir di tempat ini, insya Allah
tidak terkecuali. Kembali dari tempat ini semua bawa barokah. Khususnya barokah baginda Nabi Muhammad SAW. Semua yang hadir ke tempat ini tidak terkecuali kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, kembali dari tempat ini, anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang bakti sama orang tuanya. Yang belum berjodoh, dapat jodoh yang soleh, solehah. Semua yang hadir di tempat ini, keturunannya nanti soleh, solehah. Semua yang hadir ke tempat ini mungkin bawa masalah utang piutang. Tapi barokah Nabi Muhammad, Allah luaskan rezekinya insya Allah. Hingga kumpulnya kita malam hari ini di tempat ini, kapan waktunya bareng-bareng kita kumpul di depan Ka'bah insya Allah. Semuanya bisa haji wal umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semua pula yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang hidupnya minas su'ada fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang bahagia hidupnya fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Ajwadal Ajwadin. Kalaupun mungkin malam hari ini ada yang namanya ditulis di pintu neraka Allah, barokah Nabi Muhammad dihapus detik ini juga insya Allah. Namanya semua ditulis di pintu surga Allah dengan stempel bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab, wala itab wala adab ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya akramal akramin. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini tidak terkecuali Allah Ta'ala kabulkan hajatnya insyaallah. Hajah dunyawiyah wa hajah ukhrawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan insyaallah pertemuan ini bukan pertemuan terakhir buat kita, tapi kita ketemu di dunia ini, nanti ketemu di barzah, ketemu di surga insyaallah. Semuanya dalam keadaan diridhoi sama Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang dihinakan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita semua yang hadir, matanya bisa lihat wajahnya Nabi Muhammad. Yang tidak berkesempatan hadir, mereka punya halangan mungkin pada malam hari ini, Allah Ta'ala juga mengizinkan mereka semua bisa memandang wajah Nabi Muhammad walau marrah wahidah, walaupun cuma satu kali. Wahwa radin anna, tapi Rasulullah ridha sama kita insya Allah. Semua yang hadir di tempat ini insya Allah, semua dari pemerintah kita juga khususnya para alim ulama kita, mudah-mudahan Allah jaga mereka insya Allah. Allah jaga beliau ini insya Allah dari semua berbagai macam fitnah, dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam musibah, hingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan dan satukan hati kita sebagaimana jasad kita bersatu di tempat ini, bahkan lebih dekat daripada itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya Allah jadikan putra-putri kita min ahlil Quran, min huffadil Quran, min ahlil hadis, ahlil ilm, ahli akhlaqil mustafawiyah an-nabawiyah, hingga semuanya pula yang hadir di tempat ini insya Allah, Allah panjangkan usia orang tuanya. Yang masih hidup di antara mereka sehat walafiat, yang sudah wafat di antara mereka, kalau malam ini masih diadab di dalam kuburnya, berkah anaknya yang hadir sholawat, berkah anaknya yang hadir maulid, berkah anaknya yang hadir majelis malam hari ini, Allah cabut siksanya dari dalam kuburnya detik ini juga insya Allah. Allah jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jinan ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala luaskan rezeki kita bil arzak hisiyah wal ma'nawiyah, halal thayyib berkah was bidun masyaqqah wala ta'ab min haitsu la yahtasib wala tu'adzibna alaihi ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, setelah usia yang panjang dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillahi wa rasulih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaallah jadikan yang terakhir kali keluar dari lisan kita ketika ajal menjemput adalah kalimat la ilaha illallah semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أحينا لها حي وميت لمميت وبثنا عليها بائد فأنا رفعنا بأمرين فأمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
banyak kekurangan, banyak kekhilafan dalam semua penyampaian saya, sikap saya, tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, seluruh jamaah yang berbahagia,